Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Kelabang, Istri Perangkat Desa. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat dan kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Monggo Bu, silahkan dipilih. Buahnya seger-seger Bu, tawar Feni pada ibu-ibu yang tiba-tiba berhenti di lapak buah miliknya. Si ibu-ibu itu kemudian memilah-milah mangga aromanis dan bertanya berapa sekilonya. Memang buah yang dijual Feni ini kondisinya bagus-bagus, dan dia menghindari suplai buah yang busuk maupun yang belum matang pada waktunya. Dan setelah si ibu itu puas memilih, akhirnya dia pun minta dibungkusin 3 kilo mangga aromanis. Dan dia sekalian beli pisang susu 1 ikat. Feni pun merasa senang karena diborong oleh ibu itu. Dan usai memasukkannya ke dalam wadah, si ibu itu langsung membayar dan pergi dari lapaknya. Alhamdulillah, ucap syukurnya. Feni ini sudah berdagang buah sejak lama. Dari rasa buahnya yang enak dan seger-seger membuat para pelanggannya sering beli di situ terus. Ditambah Feni ini memiliki paras yang cantik dan tubuh yang diidam-idamkan oleh kebanyakan wanita, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan yang lewat di depan lapaknya. Meskipun begitu, Feni tetap ramah sama siapapun, karena memang Feni ini adalah pribadi yang sangat baik. Dahulu dia berjualan bareng sama suaminya, namun sekarang sudah tidak. Karena Feni kini telah menjanda usai kematian suaminya 1 tahun yang lalu karena terkena serangan jantung. Dan pernikahannya dulu, Feni ini sudah punya seorang anak perempuan yang sudah berusia 7 tahun. Dan dia di rumah sama neneknya saat Feni sedang dagang di lapak pasar. Saat setelah kepergian ibu-ibu tadi, datang lagi beberapa pelanggan lainnya. Ada juga yang beli pisang, jeruk, anggur, dan juga lain-lain. Silahkan Bu, dipilih, buahnya seger-seger. Mau yang mana? Ini Bu, keranjangnya. Dipilih sendiri silahkan. Akhirnya para ibu-ibu yang datang itu langsung memilih buah yang akan dibelinya. Dan setelah dipilih buah itu lalu diberikan kepada Feni untuk ditimbang terlebih dahulu. Udah ya Bu, jeruk saja? Tanya Feni. Iya Mbak, itu saja. Setelahnya ibu itu pun membayar buah yang dibelinya. Begitu juga dengan pembeli yang lain seperti itu. Memang lapak milik Feni ini lumayan lengkap, dan itu adalah bukti perjuangan dirinya dengan almarhum sang suami saat sedang merintis usahanya. Dan sekarang tinggal mencari pelanggannya dulu. Usai lapak lumayan sepi, Feni ini mengecek kondisi buah-buahannya. Apakah ada yang mulai mau busuk? Jika iya, maka dia harus segera memisahkannya. Untungnya semua masih aman. Namun di bagian semangka dan melon tinggal sedikit. Akhirnya Feni ini menelpon suplainya, yakni tempat biasa dia ambil buah, untuk harga seorang pedagang. Alhamdulillah, untungnya gak ada yang busuk. Tapi kok semangka sampai melonnya tinggal sedikit ya. Aku harus suplai lagi ini, gumamnya. Segera Feni pun mengambil HP yang ada di sakunya dan segera menghubungi supplier buah. Halo Pak, tolong siapin melon sama semangkanya ya, yang segar-segar. Nanti sore aku kesana untuk ambil buahnya. Oke siap Mbak, seperti biasa ya. Iya Pak, sekitar jam 4 lah saya kesana. Siap-siap Mbak, saya tunggu. Usai menghubungi si suplai dengan telepon, dia memberitahukan kalau mungkin nanti sore akan mampir ke situ. Siang itu karena sepi,
Fanny pun makan siang sembari menunggu yang beli. Dan dia makan siangnya beli di warung yang ada di dekat lapaknya, yang jaraknya hanya beberapa langkah saja. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak khawatir meninggalkan lapaknya. Karena saat dia pergi ke warungnya, lapaknya itu minta tolong dijaga sama pedagang yang ada di sampingnya. Dia pun makan dengan lahap karena perutnya dari tadi sudah sangat keroncongan. Dan singkat waktu, pukul 3 sorean, 1 jam sebelum lapaknya ditutup, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang bernama Pak Haji. Dia memakai baju perangkat desa. Dia adalah seorang lurah di desa Fanny tinggal. Ternyata kedatangan Pak Haji ke situ tak hanya sekali, bahkan bukan untuk membeli buah, melainkan untuk menggoda dan merayu Mbak Fanny. Karena pasalnya usai kematian almarhum suami Fanny, Pak Haji ini makin gencar merayu Fanny terus. Bahkan Pak Haji ini belak-belakan ngajak Fanny untuk jadi suami simpanan atau istri gelapnya, dengan janji semua kebutuhan akan dibiayai oleh Pak Haji semua. Namun Fanny ini bukanlah orang yang matre. Dia butuh uang memang, namun tidak dengan cara yang salah, karena dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Fanny pun menolak mentah-mentah ajakan Pak Haji itu, dan dia tidak menghiraukan rayuan dan gombalan dari Pak Haji. Dia justru merasa risih. "Silakan Pak Haji, mau beli buah apa?" tanya Fanny. Meskipun begitu, Fanny masih tetap ramah kepada Pak Haji yang datang. "Fan, kamu cantik banget hari ini." "Makasih Pak," jawab Fanny dengan cuek. Pak Haji ini menatap Fanny dari atas sampai bawah tanpa berkedip sama sekali, yang membuat Fanny merasa risih. "Maaf Pak Haji, Bapak kesini mau beli apa enggak ya? Jangan ngeliatin saya seperti itu Pak, saya risih." "Saya datang ke sini mau ngajak kamu menikah. Kamu mau kan jadi simpanan saya?" "Enggak Pak." "Ayolah Fanny, saya jamin kamu akan hidup enak dengan saya. Dan kamu gak usah capek-capek kerja seperti ini. Cukup di rumah saja duduk manis." "Maaf Pak, saya bukan wanita yang gampang dirayu dengan harta. Silakan Bapak pergi kalau tidak mau beli, karena saya sibuk Pak, mau menata buah." Setelahnya Fanny pun kembali ke tempat duduk yang sudah ada di dalam rukonya, yaitu kasir. "Ya sudah, kalau begitu saya pergi dulu." Akhirnya karena ada beberapa orang menatap terus Pak Haji yang gak beli-beli, Pak Haji pun akhirnya beranjak dari lapaknya Fanny. Namun pasti dia akan datang lagi ke situ. Memang dasar batu Pak Haji ini. Dirinya memang perangkat desa, namun Fanny itu tahu kalau Pak Haji itu punya sisi gelap. Dia itu sering mainan cewek, bahkan istrinya Pak Haji yaitu Dewi sendiri gak tahu akan hal itu. Memang dulu Fanny ini pernah melihat dengan mata kepala sendiri saat Pak Haji diam-diam membawa wanita hiburan ke sebuah hotel. Namun Fanny tidak memberitahukan itu pada Bu Dewi, karena dia tak mau ikut campur urusan orang lain. Memang sebenarnya bukan hanya Pak Hajinya saja yang kurang ajar. Pasalnya Bu Dewi ini juga orangnya sombong dan selalu pamer mentang-mentang suaminya perangkat desa. Setelah kepergian Pak Haji, Fanny masih merasa risih dan tidak enak dengan sikapnya Pak Haji tadi. Namun sesaat kemudian, ada orang yang datang untuk membeli buah. Dan dengan sigap Fanny bangun menyapa pembelinya dengan ramah dan melupakan kejadian tadi. "Silahkan, mau beli apa Bu?" "Saya mau cari melon Mbak. Kok melonnya tinggal segini ya?" tanyanya. "Iya Bu, besok baru ada dan segar-segar." "Ya udah, saya pesan dulu ya Mbak. Besok ya saya ambil." "Oh iya Bu, mau berapa?" 5 ya Mbak, yang besar-besar. Hitung aja semuanya, nanti berapa kilo kalau 5 itu?" "Oh iya Bu, baik, nanti saya pilihin yang manis-manis." "Iya Mbak, kalau begitu saya pulang dulu ya, besok saya kesini lagi." Akhirnya pembeli ibu itu pergi dari lapaknya Fanny, dan Fanny siap-siap untuk menutup lapaknya karena sudah sepi dan dia juga mau pergi ke tempat suplai buahnya. Namun saat dia sedang bebenah mau menutup rukonya,
Tiba-tiba dia dikejutkan dengan HP-nya yang berdering beberapa kali. Segera Fanny pun meraih HP-nya dan mengangkat telepon yang ternyata dari Bu Tumina. "Kenapa, Bu?" Fan, kamu nanti pulangnya beli lauk ya. Ibu gak masak soalnya. "Oh iya, Bu. Nanti aku mampir ke warung bakso aja ya. Ibu mau kan?" Iya, Fan. Terserah kamu saja. "Ya udah, ini aku mau tutup terus mau ke tempat supplier dulu, Bu." Iya, Fan. Hati-hati ya. Sambungan telepon mereka pun terputus dan segera Fanny menutup rukonya. Singkat waktu, usai pukul 4 sore, Fanny segera bebenah lapaknya dan menutup lapaknya itu. Karena memang Fanny ini memakai ruko. Tak lupa seperti janji tadi, dia juga mampir dulu ke suplai buahnya yang jaraknya lumayan jauh dari pasar. Namun karena sudah langganan, dia pun ke sana karena bagus-bagus kualitasnya. Fanny menuju ke sana dengan menggunakan motor Tosa milik almarhum suaminya yang dulu. Meskipun dia seorang janda, Fanny ini sudah tangguh di tempat keadaan karena tekadnya dia tak akan menikah lagi dan akan membahagiakan anak dan ibu satu-satunya yang masih hidup. Setibanya di tempat, dia pun langsung meminta diangkatin semangka dan melonnya ke atas Tosa. Dan setelahnya beranjak pulang menuju ke rumahnya. "Pak, tolong diangkatin semuanya ya, Pak." "Iya, Mbak." Setelah semua sudah diangkatin ke atas Tosa, Fanny pun segera membayar semua pesanannya itu. Dia langsung mengambil uang di dalam tas selempang yang dibawanya untuk tempat uang hasil jualan. "Ini, Pak, uangnya. Coba dihitung dulu, Pak, pas atau enggak." Penyuplai itu pun segera menghitung uang yang sudah dibayarkan oleh Fanny. "Iya, Mbak Fanny, sudah puas uangnya. Makasih ya." "Sama-sama, Pak. Kalau begitu, saya pulang dulu." Dengan tosanya itu, Fanny pun segera beranjak pulang. Tak lupa juga ia mampir beli bakso buat makan malamnya, karena katanya Bu Tumina belum masak. Setibanya di rumah, Fanny disambut Lily, anaknya yang berlari ke depan. Dia senang saat tahu ibunya sudah pulang. Segera Lily pun menyalami ibu Fanny. "Asik, ibu sudah pulang. Kamu udah mandi belum, Nak?" "Udah dong, Bu. Emangnya ibu gak lihat? Aku ini sudah cantik dan wangi." "Oh iya, anak ibu kan selalu cantik dan wangi. Ya udah, ayo masuk. Ibu bawa bakso kesukaan kamu." "Yeay, makan bakso." Kemudian mereka pun masuk ke dalam, dan Fanny memberikan bakso itu kepada Bu Tumina. "Bu, ini baksonya. Aku mau mandi dulu ya." Segera Bu Tumina pun menerima bakso yang sudah dibelikan oleh Fanny tadi. Setelahnya Fanny pun beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Dan usai bebersih serta mandi, Fanny kemudian makan bersama dengan anak dan ibunya. Saat itu juga Fanny ngobrol dengan ibu itu. Gimana tadi jualannya, Fan? Tanya Bu Tumina. "Alhamdulillah, ramai, Bu. Pada habis, makanya tadi aku ke supplier belanja lagi." Syukurlah. Kalau begitu, kamu harus selalu bersyukur dengan rezeki yang kamu dapatkan. "Iya, Bu. Pasti. Semoga saja uangnya cepat terkumpul ya, Bu, untuk kita berangkat umroh." Amin. Malam harinya, seperti biasa mereka dudukan sambil nonton televisi, sembari menghitung pendapatan hari ini. Memang pendapatan Fanny lebih dari cukup, karena memang selama ini juga Fanny menyicil tabungan umroh buat dirinya dan ibunya, bahkan juga anaknya. Di desanya, Fanny dan keluarga juga dikenal ramah sama semua orang. Sementara di tempat lain, malam itu di rumahnya Pak Haji, Bu Dewi ini protes minta ditambahin uang jatah bulanannya. Namun Pak Haji ini menolak, karena menurutnya jatah yang dia kasih ke istrinya itu sudah banyak. "Pak, masa uangnya segini saja yang kasih ke ibu?" "Itu sudah banyak loh, Bu. Lebih dari cukup. Pokoknya ibu mau tambahin lagi, Pak, jatah bulanannya." "Bapak bilang tidak ya tidak, Bu.
Kemudian Pak Haji memutuskan pergi ke teras rumah meninggalkan Bu Dewi yang masih ngomel-ngomel mulu. Dia duduk di teras dengan secangkir kopi hangatnya. Dia malah kemudian kepikiran dengan Fanny. Fanny, wajahmu sungguh indah dan cantik. Sampai aku terbayang-bayang, Fan, terus memikirkanmu. Gumamnya Pak Haji sembari menatap langit malam yang cerah banyak bintang dan rembulan yang bersinar. Sesekali Pak Haji pun menyeruput kopi yang ada di atas meja samping kursinya. Dia yang notabene gatel ke wanita. Dia merasa ingin sekali memiliki Fanny. Dan entah kenapa Pak Haji ini bernafsu saat menatap Fanny. Memang Pak Haji ini meskipun dirinya adalah perangkat desa, namun warga juga mengetahui sifat buruknya Pak Haji itu. Sementara Bu Dewi di kamar, dia masih ngambek karena gak ditambahin uang jajannya. Karena kebiasaan yang suka kumpul-kumpul sama jeng-jeng arisan, dia merasa iri saat melihat teman-temannya yang mereka pakai seperti tas mahal karena kebanyakan mereka adalah istri dari seorang pengusaha. Namun saat Bu Dewi meminta dibelikan oleh Pak Haji ini menolak mentah-mentah permintaannya. Sebenarnya Bu Dewi juga merasa heran sama Pak Haji. Kenapa 1 tahun akhir-akhir ini dia sering pergi keluar entah kemana. Padahal bukan urusan desa. Dan dia pulang sore-sore bahkan juga kadang malam. Bapak, kenapa ya? Akhir-akhir ini berubah. Gak pernah beliin apa yang aku mau. Aku kan jadi malu nanti kalau kumpul-kumpul sama teman arisanku. Masa aku gak pakai tas mahal sendiri? Gumamnya sambil bersungut-sungut. Akhirnya karena pusing mikirin itu semua, Bu Dewi pun mutusin untuk tidur saja. Dan dia berniat bangun siang gak mau nyiapin sarapan buat Pak Haji besoknya. Dan esok harinya, Fanny dan Bu Tumina sudah bangun pagi. Kala itu mereka masak bareng untuk sarapan. Nantinya Lili itu akan diantarkan ke sekolah sama Bu Tumina. Untungnya tidak jauh jaraknya dan tepat pukul 6. Fanny pun membangunkan Lili dan menyuruhnya mandi. Lili pun bangun dan berjalan dengan sempoyongan karena masih mengantuk. Mandi nak, nanti terlambat ke sekolahnya, ucap Fanny. Lili pun tidak menjawab ucapannya Fanny karena dia masih mengantuk dan nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Setelahnya mereka pun sarapan bersama. Tak lupa juga Fanny memberikan uang saku untuk Lili. Ini uang sakunya ya nak. Kamu jajannya jangan sembarangan ya. Ibu berangkat dulu. Bu, antarkan Lili ya tolong. Ya sudah, sana kamu berangkat. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara Lili diantarkan oleh Bu Tumina ke sekolah. Dan Fanny pun segera bergegas menuju ke lapaknya sambil membawa buah yang kemarin baru dibelinya. Setibanya di lapak, dia membersihkan sekitar lapak dulu. Dan sekali menyapa para pedagang lain yang juga baru pada berangkat. Tak lupa Fanny mengiris beberapa semangkanya menjadi 4 bagian. Dan dipakaikan cover wrap untuk buah dan kemudian menatanya di meja lapaknya. Tepat jam tujuan, mulailah para pelanggan berdatangan ke lapaknya, sekedar untuk membeli beberapa buah. Fanny pun bersyukur banget karena usahanya itu gak pernah sepi. Impiannya untuk berangkat umroh bareng keluarganya pun mungkin akan segera terlaksana dengan cepat. Dan beberapa saat kemudian, pembeli yang pesan melon kemarin pun datang lagi untuk mengambil pesanannya yang sudah dipesan. Dan kebetulan sudah Fanny siapkan tadi pas habis buka lapaknya. Selamat pagi Bu, mau ambil pesanannya ya? Iya Mbak, sudah ada kan? Sudah Bu, ini sudah siap semuanya, tinggal dibawa saja. Setelahnya Fanny pun memberikan pesanannya ibu itu. Dan ibunya itu langsung membayar setelahnya pergi dari lapaknya. Pada siang harinya, tiba-tiba saja Pak Haji ini datang lagi ke lapaknya. Dan seperti biasa ia pun merayu Bu Fanny. Namun kali ini Pak Haji pura-pura beli beberapa mangga agar Fanny mau menanggapinya. Fan, aku mau beli mangga. Tolong pilihin kamu ya. Iya Pak.
jawab Fanny dengan cuek. Kala itu Fanny tidak berpikir yang aneh-aneh, dan pikirnya memang Pak Haji ini mau beli buah saja ke lapaknya, sehingga dia pun melayaninya. Saat itu Fanny disuruh memilihkan mangga yang enak menurutnya. Dan tiba-tiba saja tangan Pak Haji ini memegang tangan Fanny, dan membuatnya terkejut. Dia pun langsung menariknya. "Gak sopan banget sih, Pak," ucap Fanny yang kesal sambil menarik tangannya itu. Bukannya merasa bersalah, Pak Haji ini malah mencium tangan yang tadi menyentuh Fanny dan malah berkata, "Wangi banget." Wangi banget sih Fan tangan kamu," ucapnya dengan merayu. Fanny pun tambah kesal dibuatnya dan lalu menyuruh Pak Haji untuk milih sendiri saja. "Silakan Pak, pilih sendiri saja." Namun ternyata dari kejauhan, Bu Dewi ini membuntuti suaminya pergi siang itu. Dia yang melihat dari kejauhan menganggap kalau ternyata selama ini Pak Haji justru menggoda Fanny dan menuduh Fanny juga gatal ke suaminya. Bu Dewi berpikir mungkin sebab itu Pak Haji gak mau ngasih uang jajan lebih padanya. Padahal fakta yang sebenarnya, justru Pak Haji lah yang kegenitan sama Fanny. "Kurang ajar. Jadi selama ini Bapak berubah gara-gara janda gatal ini. Gak bisa dibiarin ini. Dasar janda penggoda suami orang," kesalnya. Malah Fanny yang risih dan gak suka kedatangan Pak Haji ke situ. Namun apalah daya, Bu Dewi tak tahu hal itu karena sudah kebakar api cemburu. Dalam pikirnya adalah, "Pokoknya Fanny ini janda gatal." Segera saat itu juga, Bu Dewi mendekat dan melabrak suaminya. Bahkan parahnya, Bu Dewi juga menyudutkan dan menyalahkan Fanny serta memaki serta menjelekannya. "Hei Fanny, dasar ya, kau ini janda gatel, pelakor, ganjen, genit sama suami orang. Gak malu apa ya kamu? Dasar penggoda laki orang." "Bu, apaan sih Bu?" "Bapak diam. Ternyata selama ini Bapak gak ngasih uang sama Ibu gara-gara janda gatel pelakor ini ya. Sudah berapa banyak uang yang kau terima dari suamiku, ha? Jawab." Ramailah para pedagang pasar dan orang yang sedang lewat menatap ke arah mereka semua. Fanny yang tidak terima, dia menyela dan berkata bahwa dia sama sekali pun tidak pernah menggoda Pak Haji. Hanya saja Pak Hajinya yang kurang ajar dan selalu merayunya. "Maaf Bu Dewi, Ibu hanya salah paham. Saya tidak pernah menggoda Pak Haji. Malah Pak Haji yang merayu dan menggoda saya, Bu. Saya pun risih." Halah. Sudah ketahuan basah tetap tidak mau ngaku. Dasar janda kurang perhatian dan kurang duit. "Bu, jaga ya ucapannya. Demi apapun saya tidak pernah seperti itu. Saya bisa bekerja mencari nafkah sendiri, Bu, dan tidak mengandalkan harta dari laki-laki saja." "Omong kosong. Saya tidak percaya. Dasar janda gatel. Kalau gatal tuh digaruk. Jangan ganggu suami orang." Namun tetap saja Bu Dewi gak percaya dan masih menyudutkan Fanny dan ngatain kalau dia gatel. Fanny mood swing banget kala itu. Namun dia mencoba menahan diri agar tidak main fisik. Namun setelahnya, untungnya ada beberapa pedagang di sekitar lapak Fanny yang kemudian membantu Fanny untuk klarifikasi. Pedagang itu berkata bahwa memang benar selama ini Pak Haji lah yang selalu merayu-rayu Fanny dan gak beli sama sekalipun. Dia juga menjadi saksi justru Fanny merasa risih kala didatangi oleh Pak Haji. "Bu Dewi, saya saksinya kalau Fanny tidak bersalah dan dia tidak pernah menggoda, bahkan genit sama Pak Haji, Bu. Malah saya lihat Pak Haji yang selalu merayu Fanny dan datang gak beli sama sekali. Saya lihat Fanny risih dengan sikap Pak Haji, Bu." "Iya betul itu. Saya juga sering lihat itu. Dan saya saksinya," timpal yang lainnya. Kemudian pedagang yang membela Fanny menyuruh Bu Dewi lah untuk mengingatkan Pak Haji agar dia tidak gatal ke wanita-wanita yang lain, dan menyuruh Pak Haji untuk segera pergi dari situ dan melarang mereka untuk datang lalu menggiring mereka keluar. "Mending Bu Dewi ini ngingetin tuh Pak Haji supaya dia gak gatal sama wanita lain. Dan sekarang kalian pergi saja.
Jangan di sini. Jangan pernah datang lagi kalau cuma buat keributan. Akhirnya Pak Haji dan Bu Dewi yang sudah kesal dan malu segera pergi dari lapaknya Feni. Kemudian Feni pun ditentangin oleh pedagang lain untuk jangan dimasukkan ke hati ucapannya. Sudah Mbak Feni, jangan diambil hati ucapannya Bu Dewi tadi ya. Iya Bu, Bapak, terima kasih banyak ya sudah membantu menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada saya. Iya Mbak, sama-sama. Feni pun berterima kasih karena sudah dibantu menjelaskan. Dia sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang baik. Setelahnya para pedagang yang lain pun kembali ke lapaknya masing-masing. Namun dia tetap masih merasa sakit mendengar ucapan hinaan Bu Dewi tadi, yang berkata bahwa dirinya wanita murahan, gatel, dan juga perebut suami orang yang ganjen dan lain-lain. Namun dia sekuat mungkin untuk tidak membalas dendam, karena dirinya tidak mau membuat masalah yang tidak diperlukan. Dia ingat betul akan nasihat almarhum suaminya, bahwa sebisa mungkin untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Setibanya Pak Haji dan Bu Dewi di rumah, mereka pun lanjut adu cekcok lagi. Bu Dewi pun memarahi Pak Haji habis-habisan dan bilang dirinya gak akan memberikan jatah ranjang selama dia masih ngambek. Pak, kenapa sih Bapak tega sama Ibu? Kenapa bawa genjen di luar sana? Emangnya Ibu kurang cantik ya Pak? Kenapa Pak? Kenapa Bapak bikin malu Ibu? Awas aja kalau Bapak sampai main di belakang, dan Ibu gak akan lagi mau ngasih jatah buat Bapak. Sementara Pak Haji hanya diam saja. Dia tidak menyangka aksinya itu akan kepergok oleh Bu Dewi. Dan semenjak itu reputasi Pak Haji di desa itu semakin tercemar, dan Bu Dewi pun ikut terseret-seret oleh masalah itu. Bu Dewi juga merasa malu di pasar tadi. Dia heran kenapa orang-orang malah pada belain janda itu. Dia merasa yang dipermalukan dan tak terima. Ia pun hendak membalas dendam. Dia tak peduli lagi mana yang benar dan mana yang salah. Setelahnya Bu Dewi pun pergi meninggalkan Pak Haji yang masih duduk di ruang tengah, dan dia pun masuk ke dalam kamar. Pada malam harinya, di rumah Feni menceritakan kejadian tadi sama Bu Tumina, dan dia kaget mendengar cerita itu. Namun Bu Tumina juga menasihatinya untuk tidak menaruh dendam pada Bu Dewi yang kemungkinan salah paham itu. Bu, tadi di pasar ada kejadian. Kejadian apa, Fen? Pak Haji seperti biasa datang Bu, ke lapak. Terus dia genit sama aku, sampai pegang tangan aku Bu. Terus aku langsung tarik tanganku. Ternyata ada Bu Dewi mengikuti. Dan dia melihat Bu, dia pun salah paham. Dia kira aku yang ganjen genit, padahal bukan aku. Bu Dewi juga ngatain aku pelakor Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya, Fen. Jangan diambil di hati ucapannya. Dan biarkan saja. Kamu jangan dendam. Bu Dewi itu cuma salah paham. Iya Bu. Setelahnya mereka melanjutkan makan malam bersama. Dan alhamdulillah, semenjak itu Pak Haji gak berani lagi datang ke lapaknya Feni. Dan singkat waktu, 3 hari setelahnya, waktu menjelang sore, Bu Dewi ini diam-diam keluar tanpa bilang-bilang suami dengan menggunakan motornya. Dia menuju ke suatu tempat yang masuk ke sebuah desa lain yang mendekati jalan ke arah hutan. Hingga setelah menempuh jarak yang lumayan dan jalanan yang sangat sepi banget, tibalah Bu Dewi ini di rumah yang hanya berdiri satu di situ. Dia pun langsung menyambangi rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Permisi. Suara pintu dibuka. Muncullah seorang kakek tua dari balik pintu. Ternyata dia adalah seorang dukun yang bernama Mbah Parto. Mari, silakan masuk. Kita bicarakan di dalam saja. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam, dan Bu Dewi menjelaskan dengan detail bahwa dia ingin menyantet seseorang. Gimana? Coba jelaskan. Apa maksud kedatanganmu kemari? Mau apa? Tanya Mbah Parto. Saya
datang ke sini mau menyantet seseorang, Mbah. Janda yang sudah mengganggu suami saya. Ini fotonya, Mbah. Saya mau dia menderita. Dan dia dikirim santet yang membuatnya tidak bisa apa-apa. Mbah Parto pun mendengarkan penjelasan Bu Dewi sembari mangguk-mangguk paham. Mbah Parto paham dan menyanggupinya. Dia kemudian meminta harga 3 juta untuk jasanya tersebut. Bu Dewi pun juga tak masalah. Iya, saya paham. Dan itu soal gampang. Tapi kamu harus bayar maharnya 3 juta. Gimana? Apa kau setuju? Iya, Mbah, saya setuju. Bu Dewi pun segera mengembalikan uang yang sudah dibawa dari rumah yang ia taruh di dalam tasnya. Kemudian uang 3 juta itu diberikan kepada Mbah Parto. Ini, Mbah, uangnya. Kalau begitu, mari ikut saya. Kita lakukan ritual. Baik, Mbah. Setelahnya Mbah Parto pun mengajak Bu Dewi untuk menjalani ritualnya. Seperti biasa, dupa dan sesaji sudah disiapkan. Dan dukun itu melakukan aksinya. Mbah Parto langsung berkomat kamit membacakan mantranya sambil memejamkan kedua matanya. Dan asap pun mulai mengepul di dalam ruangan itu dari kemenyan yang sudah dibakar. Bau kemenyan itu menyeruak ke dalam hidung yang membuat Bu Dewi yang melihat itu merinding. Namun dia tetap memberanikan dirinya. Mbah Parto juga menerima foto target yang diberikan oleh Bu Dewi. Tiba-tiba Mbah Parto ini mengambil sebuah kendi yang tertutup yang ternyata isinya adalah kumpulan lipan atau kelabang. Saat kendi itu dibuka, Bu Dewi langsung menutup hidungnya karena baunya sangat busuk sekali kelabang itu. Dia juga bergidik ngeri baru pertama kalinya melihat kelabang yang ukurannya tidak wajar. Mbah Parto kemudian membakar foto itu jadi abu. Dan abu itu pun dimasukkan ke dalam kendi itu dan dibacakan mantra lagi. Perlahan-lahan, Mbah Parto mengasapkan kendi itu di atas asap kemenyan sambil membacakan mantranya dengan mulut berkomat kamit. Hembusan angin pun datang sangat kencang masuk ke dalam ruangan yang membuat suasana semakin mengerikan. Saat itu Bu Dewi yang melihat Mbah Parto mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sampingnya. Namun Bu Dewi tidak dapat melihat sosok itu. Hanya Mbah Parto saja yang dapat melihatnya. Setelah selesai berkomunikasi dengan sosok itu, terlihat ada asap yang melesat keluar menuju ke jendela ruangan ritual itu. Kemudian Mbah Parto mengajak Bu Dewi ke belakang untuk mengubur kendi itu di tanah dekat hutan. Sekarang, ikut saya ke belakang rumah. Mau ngapain, Mbah? Untuk ngubur kendi ini. Iya, Mbah, baik. Bu Dewi pun berjalan mengekor di belakangnya Mbah Parto, lalu menuju ke belakang rumahnya. Sesaat kemudian, mereka pun sampai juga di belakang rumah, dan segera Mbah Parto menggali tanahnya. Bu Dewi pun disuruh untuk memegang kendi yang berisi kelabang itu. Bu Dewi pun sebenarnya ketar-ketir karena takut. Apalagi kendi yang dipegang itu dalamnya kelabang yang ukurannya sangat besar. Ritual pun selesai, dan Bu Dewi disuruh untuk menunggu kabarnya saja soal target yang akan mengalami gangguan aneh dan juga terkena penyakit. Ritual sudah selesai. Sekarang kau pulang saja dan menunggu kabar nanti. Karena target akan mengalami gangguan dan terkena penyakit. Iya baik, Mbah. Terima kasih banyak ya, Mbah. Kalau gitu saya pamit pulang dulu, Mbah. Setelahnya Bu Dewi pun lanjut pulang ke rumah. Dia tak sabar mendengar kabar Feni yang akan menderita. Dan pada malam harinya, setelah hari itu, di rumah Feni waktu dia hendak tidur, karena sudah sangat lelah banget, dia pun mengalami hal yang sangat janggal. Kala itu Lili ingin tidur dengan neneknya. Akhirnya pun Feni tidur sendirian malam itu. Di dalam tidurnya itu, kalau Feni pun bermimpi buruk. Feni yang baru pulang dari lapaknya itu, dia melewati jalanan yang sepi. Karena kebetulan hari itu di dalam mimpinya, Feni jualan di lapaknya sampai malam.
karena pembelinya berdatangan terus sampai malam. Dan saat itu Fanny mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikutinya. Sontak Fanny pun merinding dan dia melihat ke belakang. Ternyata dia diikuti oleh sosok wanita dengan wajah yang hancur dan matanya yang berlubang sangat menyeramkan sekali. Ketika dia menoleh ke belakang lagi, ternyata ada sosok labang besar sekali yang mengikutinya. Fanny pun dengan cepat melanjutkan tosanya berharap untuk segera sampai di rumah. Namun kala itu Fanny melihat sosok labangnya tiba-tiba saja sudah berada di depan jalan. Hingga akhirnya Fanny pun teriak dan bersamaan dengan itu dia terbangun dari tidurnya. Fanny pun tengah malam terbangun usai alami mimpi buruk. Dan saat dirinya terduduk, tiba-tiba dia melihat kelabang yang berukuran gede banget. Ukurannya 2 jari orang dewasa yang merambat melalui sela-sela pintu kamar Fanny. Fanny pun ketakutan. Dia buru-buru nyari sesuatu untuk mengusir hewan itu. Dia pun merasa aneh banget karena kenapa tiba-tiba saja di rumahnya ada kelabang segede gitu. Dia pun kemudian memukulnya saat hewan itu akan mendekat ke arahnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi di depan mata Fanny. Sosok kelabang yang baru saja dia pukul ternyata malah menghilang. Loh, kelabangnya tadi kemana ya? Kok hilang? Gumamnya. Karena merasa ada yang aneh, dia pun segera berniat lari menuju keluar menghampiri Bu Tumina yang ada di kamarnya. Namun hal yang mengejutkan menimpa Fanny. Saat dia sedang membuka pintu, tepat di hadapannya berdiri sosok berbaju lusuh dengan kedua mata yang bolong dan wajah berdarah. Dan dari dalam lubang matanya itu muncul lipan yang sama besarnya seperti tadi. Sontak hal itu pun membuat Fanny ketakutan. Namun dia yang kaku dan tidak bisa berucap. Akhirnya dia pingsan di depan kamarnya sendiri. Akhirnya Fanny pun jatuh pingsan dan sosok itu meniupkan sesuatu ke Fanny. Pada pagi harinya, Fanny ditemukan Bu Tumina yang langsung panik mencari bantuan warga. Karena dirinya mendapati Fanny yang sudah terkapar. Ya Allah Fanny, kamu kenapa? Teriak Bu Tumina. Segera Bu Tumina pergi ke depan rumah teriak minta bantuan para warga. Tolong! Tolong! Beberapa saat kemudian warga pun pada datang ke rumahnya Bu Tumina. Ada apa Bu? Pagi-pagi teriak-teriak. Tolong anak saya Pak, itu di dalam pingsan. Ya sudah, ayo Bu, saya bantu. Setelahnya Fanny pun diangkat dan dibawa masuk ke dalam kamar dibaringkan. Bu, lebih baik panggil mantri supaya memeriksakan keadaannya Mbak Fanny. Iya, tolong ya Pak, panggilkan. Saya di sini mau jaga anak saya. Iya Bu, kalau begitu kita bagi tugas saja. Ada yang jaga rumah, ada juga yang ke rumah Pak Mantri Bu. Warga pun datang dan menunggu Fanny. Dan Bu Tumina sebagian lain ada yang lagi manggil mantri datang ke rumah. Singkatnya, usai mantri datang, Fanny ini dicap rendah darah dan kurang vitamin. Namun yang bikin aneh, Fanny ini tak kunjung sadar. Gimana Pak? Anak saya kenapa? Tanya Bu Tumina dengan cemas. Mbak Fanny, darahnya rendah Bu, dan kurang vitamin. Ini saya kasih vitamin dan penambah darah ya. Iya Pak. Setelahnya Pak Mantri pun pamitan pulang karena masih ada urusan lagi katanya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya semuanya. Iya Pak, silahkan. Terima kasih banyak ya Pak. Dan itu membuat Bu Tumina dan Lili sangat sedih. Lili juga menangisi si ibunya kala itu. Sementara di rumah Dewi, dia kemudian mendapat kabar tentang Fanny saat dirinya sedang belanja di tukang sayuran keliling yang berhenti di depan rumahnya. Seorang ibu-ibu kemudian bilang kalau Fanny ini ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya. Hei ibu-ibu, sudah tahu kabar Mbak Fanny belum? Belum Bu, emangnya kenapa Mbak Fanny?
Tanya Bu Dewi. Tadi pagi kata suami saya yang bantu di rumahnya itu, Mbak Feni pingsan dan katanya sampai sekarang belum sadar. Emangnya sakit apa? Gak tahu sih. Katanya mantri cuma darah rendah dan kurang vitamin. Tapi gak tahu kenapa sampai sekarang belum sadar juga. Kok aneh ya ibu-ibu? Mendengar itu dalam hatinya Bu Dewi puas karena santetnya telah berhasil. Dia pun kembali ke rumah usai belanja dan tersenyum penuh kemenangan. Ibu-ibu, saya duluan ya. Iya Bu Dewi, silahkan. Sesampainya di rumah, Bu Dewi memberitahu kabar itu kepada suaminya yang sedang dudukan di depan teras. Ibu dari mana? Tanya Pak Haji. Belanja Pak. Bapak kan lihat apa? Ibu bawa belanjaan. Ya bapak kan cuma tanya Bu. Pak, ada kabar baru. Ucapnya dengan semangat, lalu Bu Dewi pun duduk di kursi sampingnya Pak Haji. Tadi, kata ibu-ibu, pas lagi belanja sayur katanya Feni pingsan tadi pagi Pak. Terus dia sampai sekarang belum sadar. Emangnya sakit apa Bu? Ya mana ibu tahu. Kenapa bapak kepo? Kenapa Pak? Masih mikirin dia ya? Enggak gitu Bu, bapak cuma tanya saja. Terserah bapak lah, kesalnya Bu Dewi. Setelahnya Bu Dewi pun pergi ke dapur untuk masak. Walaupun kesal dengan suaminya, tapi dia merasa senang. Dan singkat waktu, 4 hari kemudian, Feni masih belum kunjung sadar. Akhirnya Bu Tumina mendapat usul dari tetangganya untuk dipanggilkan Ustadz saja, karena dia merasa ada yang aneh dengan Feni. Saat itu kebetulan ada para tetangganya yang menjenguk keadaannya Feni. Bu, saran saya, lebih baik Mbak Feni dipanggilkan Ustadz saja. Siapa tahu ini bukan sakit secara medis Bu. Iya juga ya Pak. Apa boleh saya minta tolong panggilkan Ustadznya Pak? Iya Bu, saya panggilkan Ustadznya sekarang ya. Akhirnya Bu Tumina meminta salah satu warga untuk memanggilkan Ustadz. Kala itu Pak RT juga ada di rumahnya Bu Tumina, karena mendapatkan laporan soal Feni yang adalah warganya yang sedang mengalami sakit dan menjenguknya ke situ. Dia pun dibarengi juga dengan Ibu RT. Setelahnya Ustadz atau Mbah Kiai Rois didatangkan, yang ternyata juga seorang sepuh yang sudah berumur. Silakan Pak Ustadz, masuk ke dalam. Iya. Mbah Kiai Rois kemudian menghampiri Feni yang terbaring di atas kasur. Usai diterawang, Mbah Kiai Rois berucap istighfar karena ternyata Feni ini terkena guna-guna oleh seorang. Astagfirullahaladzim, ucapnya Ustadz Kiai Rois. Kenapa Pak Ustadz? Mbak, ini terkena kiriman guna-guna dari seorang. Astagfirullah. Kalau begitu, saya mohon bantuannya untuk sembuhkan anak saya Ustadz, ucap Bu Tumina. Iya Bu, saya akan mencoba membantu menyembuhkannya. Tapi sebelumnya saya minta tolong Bu, tolong siapkan rebusan air daun kelor di dalam baskom. Iya, baik Ustadz. Segera saat itu Bu Tumina menyiapkan rebusan daun kelor yang diminta oleh Ustadz Kiai Rois. Dia pun memetik daun kelor itu di samping rumahnya. Beberapa saat kemudian, Bu Tumina pun sudah selesai merebus daun kelor itu dan diberikan kepada Ustadz Kiai Rois. Ini Ustadz, rebusan air dalam kelornya. Ustadz pun langsung membacakan doa-doa hingga akhirnya suasana di dalam kamar itu sangat mencengang. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar, dan bahkan Ustadz bertarung dengan sosok yang mendiami di tubuhnya Feni, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Akhirnya Kiai Rois pun berusaha menyembuhkan Feni atas izin Allah. Tubuh Feni kemudian diciprati air yang sudah dicampur dengan daun kelor dan kembang melati serta sudah didoakan. Dan tiba-tiba saja Feni pun tersadar. Namun itu bukan dirinya, dia kerasukan. Sosok itu menolak untuk keluar, hingga akhirnya dia dipaksa keluar oleh Kiai Rois.
Keluar kau, atau mau saya bakar dengan ayat-ayatnya. Saya tidak akan keluar sebelum orang ini mati. Kalau kau tidak mau keluar, kau yang akan kubuat mati dulu. Silakan, kalau kau berani. Oh, ternyata menantang saya kau. Pertarungan pun sangat sengit sekali dengan sosok yang ada di dalam tubuh Fanny. Teriak Fanny. Ustadz pun terus fokus membacakan doa-doa tanpa henti, bahkan keringat pun keluar dari tubuhnya. Dan singkatnya, usai sosok itu keluar, Fanny pun tersadar namun kondisi tubuhnya sangat lemas banget. Kiai Rois pun buru-buru minta diambilkan air putih dan menyuruh seorang untuk membelikan bubur. Tolong ambilkan air putih cepat, sama belikan bubur. Iya Ustadz. Saat itu Bu Tumina yang mengambilkan air putih, sementara salah satu warga yang ada di situ membelikan bubur di luar. Awalnya Fanny disuruh meminum air yang sudah didoakan, dan setelahnya hal mengejutkan terjadi dari dalam mulut Fanny. Dia pun memuntahkan seekor kelabang yang berukuran sangat sedang, yang kelihatan sudah gak hidup. Astagfirullahaladzim. Semua pun berucap istighfar saat melihat itu. Namun Kiai Rois menjelaskan bahwa itu artinya Fanny sudah disembuhkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, Mbak Fanny sudah berhasil disembuhkan dari kiriman santet itu. Karena hewan kelabang tadi kiriman dan sudah berhasil keluar. Setelahnya pelan-pelan Fanny disuapi bubur oleh Bu Tumina, dan dia sedikit-sedikit lekas membaik. Bu Tumina sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Namun saat Bu Tumina mencoba tanya siapa pelakunya, Kiai Rois pun tidak memberitahukan orang itu, karena takutnya nanti timbul fitnah. Ustadz, terima kasih banyak ya, sudah menyembuhkan anak saya. Sama-sama Bu, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Ustadz, kalau boleh saya tahu, siapa yang sudah mengirimkan santet kepada anak saya ini? Kalau itu saya tidak berani menyebutkan Bu, karena nanti takutnya jadi fitnah. Akhirnya setelah mengucapkan terima kasih, Ustadz dan para warga yang lain juga Pak RT akhirnya pergi dari rumahnya Bu Tumina. Bu Tumina dan Lili sangat bersyukur karena Fanny masih diberikan keselamatan. Sementara di tempat lain, tempatnya di rumah Bu Dewi, dirinya mendadak mengalami kejadian yang aneh, dan akhirnya dia pun menderita seperti apa yang telah dialami oleh Fanny. Pada malam harinya, saat itu Bu Dewi yang sedang buang air kecil di kamar mandi, tiba-tiba saja dia saat mau keluar dikejutkan dengan sosok wanita yang sangat menyeramkan. Dan dari matanya yang berlubang itu mengeluarkan kelabang besar, hingga akhirnya Bu Dewi pingsan. Dan Pak Haji pun melihat langsung membawanya ke dalam kamar. Begitu juga dengan Pak Haji. Setelah dia membaringkan Bu Dewi di dalam kamar, malah dirinya juga dikejutkan sama dengan sosok itu saat dirinya sedang berbaring di sampingnya Bu Dewi. Mereka pun tidak sabar bersamaan di dalam kamar. Bukan hanya dirinya saja, ternyata suaminya juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Bu Dewi. Akhirnya para warga pun mengetahui bahwa Bu Dewi dan Pak Haji mengalami penyakit yang sama seperti Fanny sebelumnya. Warga tahu bahwa merekalah dalang dibalik pelaku penyantetan Fanny. Hingga beberapa hari setelahnya karena tidak kunjung disembuhkan, akhirnya Bu Dewi dan Pak Haji tidak tertolong dan mereka pun meninggal dunia. Pengecekannya itu ditemukan oleh warga yang sedang dikerubuti oleh beberapa kelabang di tubuhnya. Akhirnya mereka pun dimakamkan hari itu juga. Dan akhirnya Fanny pun tahu siapa dalang dibalik seorang yang telah menyantet dirinya. Dan singkat cerita, beberapa tahun setelahnya Fanny ini berhasil mengumpulkan uang yang banyak. Dan mereka sekeluarga bisa berangkat umroh bersama, termasuk Lily yang kala itu masih berumur kecil. Kesimpulan dari cerita ini, kalau tidak tahu kebenarannya, jangan asal menuduh, karena jadinya salah paham.
dan bahkan dendam karena perbuatan yang belum tentu benar dengan apa yang dilihat. Belajarlah untuk menahan emosi dalam menghadapi masalah yang terjadi, serta jaga ucapan kita karena takutnya menyakiti hati orang lain. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian, tolong ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.